Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang saya menuju Bukit Marwah, dan disinilah Bukit Safa dan Marwah berada. Dan jika kita ingin melaksanakan umroh dan haji, kita wajib melakukan sa'i atau berlari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah yang merupakan rangkaian ibadah umroh dan haji. Salah satu rukun dalam melaksanakan ibadah umroh dan haji adalah sa'i. Ibadah sa'i adalah salah satu rukun umroh dan haji yang dilakukan dengan berlari-lari kecil atau berjalan dengan bergegas di antara Bukit Safa dan Marwah yang berjarak 405 meter sebanyak 7 kali. Prosesi sa'i dilaksanakan dari Bukit Safa. Ketika berada di Safa, jamaah hendaknya naik ke atas bukit menuju Marwah dan kemudian menghadap ke Ka'bah. Ibadah sa'i yang saat ini dilaksanakan oleh jamaah haji dan umroh memiliki sejarah dan makna tersendiri. Untuk mengetahui sejarah dan makna dari ibadah sa'i lebih jauh, ntar saya akan menceritakan sedikit sejarah tentang Safa dan Marwah ketika udah nyampe ke bawah. Dan jangan kemana-mana, ikutin saya terus. Sekarang kita akan menuruni elevator ke bawah dan kita akan menuju lantai paling bawah agar kita bisa melihat wujud dari Bukit Safa dan Marwahnya seperti apa. Dan kali ini cukup sepi, tidak ada yang umroh kelihatannya. Yang ada juga cuma pegawai proyek sama petugas Masjidil Haram. Insya Allah kedepannya akan segera normal kembali, dan biasanya di sini itu sangat ramai sekali jamaah umroh, dan sekarang sepi, dan insya Allah kedepannya akan penuh seperti dulu lagi. Dan kita akan masuk terus ke dalam. Dan kita masuk ke pintu depan, yang satunya lagi kita jalan terus ke depan. Agar tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi, pemerintah Arab Saudi menempatkan polisi untuk berjaga-jaga di setiap gerbang atau pintu masuk Masjidil Haram di semua arah. Dan karena saya pegawai proyek, jadi saya bebas menerobos pagar pembatas seperti ini. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di jalur Safa dan Marwah. Dan sekarang saya akan menuju Bukit Marwah. Kita akan lihat wujud dari Bukit Marwah itu bagaimana. Dan Masya Allah, tabarakallah, di bawah ini sangatlah indah. Ukiran-ukiran desain arsitekturnya sangatlah indah, dan banyak pegawai-pegawai proyek yang sedang istirahat. Alhamdulillah saya sudah sampai di Bukit Marwah, dan seperti inilah wujud dari Bukit Marwah. Seperti batu mulia, atau istilah di Indonesia mah seperti batu akik. Dan kenapa dipagari oleh pagar kaca seperti ini? Ya mungkin karena untuk menghindari kerusakan dan agar tetap terjaga keasliannya. Dan sejarah sa'i tidak lepas dari kisah istri Nabi Ibrahim
yang juga ibu dari Nabi Ismail, yaitu Siti Hajar. Sejarah sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah berawal ketika Siti Hajar berusaha mencari air untuk putranya Ismail yang tengah kehausan. Ketika itu nasab Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan istri dan juga anaknya di sebuah gurun yang sangat tandus. Siti Hajar yang merasa bingung dan sedih atas rencana kepergian suaminya pun berkata, "Hendak pergi kemanakah engkau Ibrahim?" Mendengar pertanyaan tersebut dari istrinya, Nabi Ibrahim tidak menjawab dan diam saja. Kemudian Siti Hajar mengatakan, "Kenapa engkau meninggalkan kami berdua di tempat sunyi dan tandus seperti ini?" Dan Nabi Ibrahim masih tidak menjawab dan tidak menoleh sama sekali. Kemudian Siti Hajar berkata, "Kembali, adakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala?" Saat itu Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Mendengar jawaban tersebut, hati Siti Hajar menjadi lebih tenang. Lalu kemudian Siti Hajar kembali berkata, "Jika memang demikian, pastilah Allah tidak akan pernah menyanyiakan nasib kita." Nabi Ibrahim kemudian pergi meninggalkan Siti Hajar dan juga Ismail dengan membekali mereka makanan dan minuman. Akan tetapi bekal yang diberikan Ibrahim tersebut lama-kelamaan habis juga. Siti Hajar kemudian berusaha mencari air untuk anaknya. Dari tempat ia berada, Siti Hajar melihat sebuah bukit, yaitu Bukit Safa. Ia kemudian bergegas mencari air menuju puncak Bukit Safa. Akan tetapi nihil, ia tidak menemukan apapun. Kemudian ia bergegas turun ke arah Bukit Marwah, namun nihil juga. Siti Hajar kembali lagi ke Bukit Safa dan kembali lagi ke Bukit Marwah. Demikian seterusnya hingga 7 kali. Setelah 7 kali bergegas dari Safa ke Marwah dan sebaliknya, dari Bukit Marwah Siti Hajar mendengar suara gemericik air. Ia kemudian menghampiri arah suara tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan pancaran air yang deras keluar dari dalam tanah di bawah telapak kaki Nabi Ismail. Dan kini air tersebut kemudian dinamakan dengan air Jam-Jam. Dan hingga saat ini air Jam-Jam tidak pernah surut ataupun kekeringan oleh orang-orang Arab yang melintasi kawasan tersebut. Kemudian memutuskan untuk tinggal dan jadilah saat ini menjadi kota Mekah seperti sekarang ini. Dan di tempat ini sekarang dilaksanakan ibadah haji dan umroh oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Dan peristiwa Siti Hajar tersebut kemudian dijadikan dasar ibadah sa'i yang saat ini dilakukan ketika ibadah umroh ataupun haji. Dan seperti itulah sedikit sejarah dari saya tentang Safa dan Marwah. Dan akan saya akhiri di sini saja vlog saya sekarang ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi. Dan jangan lupa like dan subscribe, juga share sebanyak-banyaknya agar saya semakin semangat dalam membuat konten-konten berikutnya. Dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.